atas karunia yang tidak terhitung. Dan pada hari ini secara khusus kami seluruh warga Nusa Tenggara Barat bersyukur, berbahagia dan bergembira karena menerima pemimpin negeri ini, Bapak Presiden beserta Ibu Negara dan para pimpinan lembaga negara, para menteri dan seluruh tamu-tamu kami di kawasan Mandalika. Kawasan yang bentangan pantainya 14,2 kilo. Semuanya indah Bapak Presiden. Ada 11 teluk seperti ini. Pada April 2015 yang lalu Bapak Presiden beserta Ibu Negara sempat hadir ke Tanjung An. Ini adalah Pantai Kuta, dan setelah ini ada Gerupuk, ada Maun, ada Telong-Elong, dan ada 11 Bapak Presiden dan Ibu Negara. Semuanya indah, dan insya Allah kehadiran Bapak pada saat ini dan seluruh tamu kami yang kami muliakan merupakan penanda bahwa pada 5 dan maksimal 10 tahun yang akan datang, sesuai perencanaan dari PT ITDC, insya Allah di daerah ini akan ada sekitar 8 sampai 10 ribu kamar hotel yang akan mengakomodir pariwisata Nusantara yang akan maju terus ke depan insya Allah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, perkenankan atas nama seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, saya Muhammad Zainul Masdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, menyampaikan ucapan selamat datang khususnya kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara. Harapan kami tentu selama keberadaan Bapak Ibu di tempat kami di Nusa Tenggara Barat ini akan mendapat hal-hal yang baik, membawa berkah dan kebaikan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Presiden yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan ini saya menyampaikan sedikit laporan tentang Nusa Tenggara Barat. Bapak Presiden, pada tahun 2015 Nusa Tenggara Barat tumbuh dengan baik. Perekonomian Nusa Tenggara Barat dengan izin Allah dan dengan ikhtiar dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat dan juga dengan kepemimpinan Bapak Presiden, alhamdulillah tumbuh 21%. Pertumbuhan yang tertinggi dibanding seluruh provinsi di Republik Indonesia. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang patut disyukuri adalah bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, pada saat yang sama tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam 1 tahun terakhir Bapak Presiden menurun 0,56%. Yang juga patut disyukuri bahwa tingkat kedalaman kemiskinan juga menurun Bapak Presiden. Tingkat keparahan kemiskinan juga menurun. Dan yang paling kami syukuri adalah pada saat yang sama Gini rasio atau tingkat ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Maret 2015 ke September 2015 turun dari 0,37 menjadi 0,29. Itu adalah Gini rasio yang terendah di Indonesia, alhamdulillah. Dengan demikian kami berbesar hati dan optimis insya Allah Bapak Presiden dengan kebijakan-kebijakan Bapak yang tegas untuk terus-menerus memenuhkan kebutuhan-kebutuhan infrastruktur di seluruh penjuru Indonesia termasuk di NTB. Dan yang menjadi harapan dan hajat kami di Nusa Tenggara Barat salah satunya adalah dibangunnya kawasan Mandalika di mana kita sekarang berada. Demikian pula pengembangan Global Hub di kawasan Lombok Utara dan pengembangan Samota di Pulau Sumbawa. Insya Allah apabila seluruh daerah-daerah yang potensial ini dikembangkan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi NTB akan semakin meningkat pada masa yang akan datang. Bapak Presiden yang kami muliakan, kalau saya dapat menyebut di depan Bapak Presiden beberapa hal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Yang pertama tentu alhamdulillah wa syukrulillah, pada tahun 2015 harga-harga produksi pangan itu dapat terjaga dengan baik Bapak Presiden. Kami bersyukur bahwa petani kami dapat menikmati hasil yang cukup dari hasil pertanian. Oleh karena itu kami berharap Bapak Presiden, sebagaimana kebijakan Bapak, agar kalau bisa tidak ada impor beras Pak. Tidak ada impor beras. NTB menghasilkan sekitar 1,3 juta ton beras dan 700.000 dikonsumsi di dalam daerah, 600.000 menjadi movement nasional diserap oleh Bulog dan juga perdagangan antar pulau. Problemnya Bapak Presiden,
Ini saya sampaikan karena merupakan amanah dari masyarakat bahwa Bulog sampai sekarang belum mampu menyerap secara maksimal hasil pertanian di Nusa Tenggara Barat. Demikian pula hasil pertanian jagung kami, Bapak Presiden. Pertanian jagung di NTB untuk tahun 2015 pertumbuhannya tertinggi di Indonesia, Bapak Presiden. Dari 760.000 menjadi 1.010.000 ton. Ada kenaikan sekitar 26%. Alhamdulillah, dari produksi itu sekitar 150.000 dapat kami ekspor langsung melalui pelabuhan yang ada di Pulau Sumbawa. Oleh karena itulah ketika akhir-akhir ini kami mendengar bahwa ada rencana Bulog membeli jagung impor dari luar negeri dengan harga Rp3.000 per kilogram, kami berpikir kalau saja 3.000 itu oleh Bulog digunakan untuk membeli hasil jagung petani kami pada saat panen raya dulu, maka insya Allah petani di Nusa Tenggara Barat akan jauh lebih sejahtera. Bapak Presiden dulu pada saat Festival Tambora menyampaikan komitmen bahwa Bulog akan menyerap dengan harga 2.500, kurang lebih Rp100. Saya sampaikan di sini di depan Bapak Presiden bahwa apa yang merupakan instruksi Bapak Presiden itu sayangnya belum dapat dilaksanakan oleh Bulog di Nusa Tenggara Barat. Ini terpaksa saya sampaikan Bapak Presiden karena memang masyarakat kami banyak mengeluhkan. Kalau bahasa lugasnya banyak menjerit, Bapak Presiden. Pada saat panen raya harga jatuh, bahkan pernah sampai 1.600, Bapak Presiden. Tiba-tiba sekarang mau mengimpor dengan harga 3.000. Kalau saja 3.000 itu sekali lagi untuk petani kita di dalam negeri, insya Allah semuanya akan sejahtera. Yang kedua, Bapak Presiden, alhamdulillah di Nusa Tenggara Barat pertumbuhan ekonomi juga semakin baik, ditopang oleh pariwisata yang semakin berkembang. Apabila Mandalika ini berkembang dengan baik dan 12 dari 15 destinasi yang sedang dikembangkan juga berkembang dengan baik dengan support Bapak Presiden, saya dan kami semua warga Nusa Tenggara Barat siap, Bapak Presiden, untuk berkontribusi berapapun target yang diberikan oleh Bapak Menteri Pariwisata untuk Nusa Tenggara Barat. Tahun 2016 kami ditargetkan naik 50% oleh Pak Arief, dari 2 juta atau 1 juta wisatawan mancanegara menjadi 1,5 juta. Insya Allah kalau supportnya seperti ini, lebih-lebih seperti disampaikan oleh Bapak Ketua PWI, kalau Bapak Presiden berkenan, urat nadi logistik nasional di NTB, jalan nasional dari Pelabuhan Lembar ke Kayangan itu dibuat bypass, maka insya Allah kami akan mendobelkan pertumbuhan di Nusa Tenggara Barat, insya Allah. Bapak Presiden, selain pariwisata dan komoditas yang bagus harganya, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi NTB juga ditopang dengan UMKM yang terus berkembang, Bapak Presiden. Alhamdulillah, sebagai ilustrasi Bapak Presiden, KUR yang ditargetkan untuk NTB 1 triliun untuk 2016 ini, Bapak Presiden, baru 1 bulan Januari tingkat penyerapannya sudah 20%. Kalau itu tetap berjalan seperti bulan Januari, maka bulan kelima target itu sudah tercapai. Kami mohon bisa ditambah targetnya, Bapak Presiden. Wirausahawan anak-anak muda NTB sedang giat-giatnya berusaha dan pariwisata membuka lapangan kerja yang luar biasa untuk masyarakat kami. Demikian pula yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa alhamdulillah di Provinsi Nusa Tenggara Barat implementasi dari dana desa juga cukup baik, Bapak Presiden, dan itu juga mempengaruhi perekonomian di tingkat desa, dan dengan demikian juga gini rasio di perdesaan kami juga menurun. Seluruh faktor-faktor ini tentu dengan dukungan Bapak Presiden dan ikhtiar seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat dan juga dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dapat kami jaga dan terus kembangkan pada masa-masa yang akan datang. Bapak Presiden yang kami muliakan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, sedikit saya ingin menyampaikan sebelum saya mengakhiri sambutan. Tadi Bapak Ketua Umum PWI telah menyampaikan banyak hal tentang pers. Saya ini seorang yang mengkonsumsi pers, Bapak Presiden, sebagaimana banyak dari kita semua. Tentu harapan kita semua adalah bahwa pers nasional adalah pers yang terus-menerus menyuarakan kebenaran, menyuarakan fakta dengan sebaik-baiknya.
saya tidak punya banyak ilustrasi tentang pers, Bapak Presiden. Saya cuma ingat dulu ketika saya pernah tinggal di Mesir, Bapak Presiden. Waktu menuntut ilmu pada masa Presiden Husni Mubarak, masa yang disebut dengan masa otoriter atau rezim otoriter. Pada saat itu koran-koran banyak, Bapak Presiden, tapi pada saat itu ada anekdot di masyarakat kampus, kalangan cendekiawan dan kalangan di luar pemerintah, bahwa di antara koran itu yang benar hanya halaman 10, Bapak Presiden. Kalau kata orang Mesir, kita lagi baca koran, udah jangan repot-repot baca koran, ilissoh hasofatul asyirah, udah jangan habisin waktu banyak baca koran, yang benar cuma halaman 10. Halaman 10 itu akhbarul wafayat, Pak, berita duka cita. Hanya itu saja yang benar zaman Mubarak, Pak. Begitu Mubarak jatuh di Mesir, awal 2011 meledak pers, Pak. Jadi TV-TV dibangun, kemudian koran, media, majalah banyak sekali. Anekdotnya berubah, Bapak Presiden. Jadi kalau sebelumnya kita di masyarakat kampus sering ditepuk bahu, udah halaman 10 saja. Setelah reformasi di Mesir itu atau jatuhnya Mubarak, justru kata orang Mesir, mafis ilisoh walasofatil asyirah. Sekarang halaman 10 juga sudah nggak bisa dipercaya, udah nggak ada yang benar katanya, Pak. Nah, itu mungkin gambaran Bapak Presiden ya, bahwa mungkin karena di Mesir itu, ini kasus di Mesir ya, semua partai politik itu punya koran, Bapak Presiden. Semua partai politik juga punya TV. Jadi mungkin karena kontradiksi satu dengan yang lain dari semua berita yang ada, akhirnya masyarakat berkesimpulan bahwa nggak ada yang benar dari semua. Tapi itu di Mesir, Bapak Presiden. Insya Allah kalau di Indonesia ada Bapak Surya Paloh, ada Bapak Anin, ada Bapak Dahlan, ada Bapak Hari, ada Bapak James, dan bapak-bapak yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang menjamin kepada kita, Pak,